beberapa buah iblis yang dapat menciptakan cloning. Dalam chapter 1093 diperlihatkan beberapa teknik atau kemampuan buah iblis tipe Logia Pika-Pika-no-Mi yang digunakan Admiral Kizaru. Salah satu teknik yang dimunculkan adalah menciptakan cloning. Ternyata kekuatan Pika-Pika-no-Mi milik Admiral Kizaru mampu menciptakan cloning. Admiral Kizaru dilemparkan ke lautan oleh Luffy yang dalam mode Gear 5 Nika. Admiral dengan santainya menikmati lemparan Luffy. Ketika akan menyentuh air laut, baru Kizaru melakukan pergerakan. Kizaru mengubah tubuhnya menjadi cahaya dan kembali ke arah Luffy. Kemudian pecahan cahaya Kizaru berubah menjadi banyak cloning Kizaru. Cloning yang memiliki kemampuan cahaya seperti tubuh asli Kizaru dan langsung melancarkan serangan ke arah Luffy. Cloning Kizaru mampu menggunakan teknik cahaya seperti membuat pedang dengan nama teknik Amano Murakumo. Kizaru membuat pedang dari cahaya yang digenggam dengan tangan kanannya untuk menyerang Luffy. Kekuatan pedang cahaya tidak kalah kuat dengan pedang asli pada umumnya. Walaupun cloningan Kizaru memiliki kekuatan yang sama dengan Kizaru, namun tingkat kekuatan berbeda jauh. Cloning Kizaru tentu memiliki kekuatan yang lebih lemah dari Kizaru asli. Walaupun lemah, tapi bila jumlahnya banyak, tentu akan merepotkan lawan dan bisa digunakan untuk mengulur waktu dalam pertarungan. Sebelum Kizaru, ada juga buah iblis tipe Paramecia Ito-Ito-no-Mi milik Don Huite Doflamingo yang telah diperlihatkan mampu menciptakan cloning usernya. Doflamingo diperlihatkan mampu membuat satu cloningan dirinya dari kekuatan Ito-Ito-no-Mi, cloningan yang kuat layaknya Doflamingo. Saat itu banyak yang tidak sadar bahwa Doflamingo yang dihadapi adalah cloningan, bukan Doflamingo yang asli. Dalam pertarungan akhir, cloningan Doflamingo terbukti mampu menyulitkan dan merepotkan Luffy. Secara penampilan, cloningan Doflamingo memang akurat, sehingga wajar tidak ada yang menyadarinya. Cloning Doflamingo ini pernah dikalahkan Luffy. Luffy meninju cloningan Doflamingo sampai terpental mengenai sangkar burung yang dibuat Doflamingo. Setidaknya, cloning Doflamingo mampu sedikit menguras energi dan stamina Luffy. Sebuah cloning yang efektif digunakan untuk mengulur waktu, mencari kelemahan lawan, meminimalisir luka, menghemat energi dan stamina usernya. Ada juga buah iblis tipe Paramecia, Bisu-Bisu-no-Mi milik Charlotte Cracker, buah yang memberi kemampuan menghasilkan dan memanipulasi biskuit. Cracker membuat patung untuk armor dirinya. Charlotte Cracker akan menyembunyikan dirinya yang asli di dalam tubuh patung atau armor biskuit ciptaannya. Cracker mampu menciptakan banyak pasukan patung atau armor dengan kekuatannya. Namun di cerita One Piece belum diperlihatkan Cracker menciptakan cloningan dirinya. Cracker hanya ditampilkan menciptakan cloning patung atau armor miliknya. Seharusnya Cracker mampu menciptakan cloningan dirinya, maksudnya cloningan yang 100% terlihat sama dengan tubuh aslinya. Ini tentu akan bisa menjadi salah satu teknik bertarung yang bisa digunakan secara efektif dalam pertarungan. Teknik ini pernah diperlihatkan di manga dan anime saat Cracker melawan Luffy. Walaupun kekuatan Bisu-Bisu-no-Mi kuat, namun dengan akal dan kecerdasannya, Luffy dibantu Nami berhasil mengalahkan Cracker. Ada juga kekuatan buah iblis tipe Paramecia Mira-Mira-no-Mi milik Charlotte Bruli. Salah satu kemampuan buah iblis milik Bruli mampu membuat tiruan atau cloning lawannya. Seperti dalam chapter 831 saat ada tiruan Luffy yang sama persis. Ternyata itu adalah ulah Bruli. Dengan kekuatannya, Bruli menciptakan cloning Luffy. Cloning yang dibuat Bruli ternyata memiliki kekuatan seperti tubuh yang asli, termasuk mampu menggunakan teknik kekuatan buah iblis Luffy. Ataupun saat Bruli dipaksa Luffy untuk membuat tiruan Luffy yang nantinya keluar dari kue pernikahan yang menghancurkan kebahagiaan Big Mom. Samar seperti Cracker di cerita manga dan anime, belum diperlihatkan Bruli membuat tiruan atau cloning dirinya. Selanjutnya, buah iblis tipe Paramecia Hana-Hana-no-Mi milik Nico Robin. Setelah masa time skip, tepatnya di negeri Wano, Nico Robin diperlihatkan pernah menggunakan teknik membuat cloning dirinya saat masih menyamar dan mengumpulkan informasi di istana Shogun Orochi. Nico Robin mampu membuat satu cloningan dirinya. Cloningan ini mampu bergerak namun tentu dengan masih di bawah kendali Nico Robin yang asli. Namun cloning Nico Robin berhasil dibongkar dan ditangkap Oniba Wansu. Namun karena cloning, jadi tubuhnya menjadi kelopak bunga dan lenyap. Cloning ciptaan Nico Robin memiliki kelemahan. Nico Robin akan ikut merasakan sakit atau luka yang diterima oleh tubuh cloningannya. Selanjutnya adalah buah iblis tipe Paramecia Doru-Doru-no-Mi milik Galdino alias Mr. Tree. Kekuatan buah iblis yang memberi kemampuan memanipulasi lilin sesuai keinginan Mr. Tree. Mundur ke belakang ke chapter 126. Saat itu Luffy berhadapan dengan Mr. Tree yang masih menjadi anak buah krokodil. Ini terjadi dalam bagian alur cerita Alabasta. Di suatu tempat yang disebut Doru-Doru Mansion oleh Mr. Tree, di situ Luffy heran ada begitu banyak Mr. Tree. Ternyata itu adalah cloningan Mr. Tree yang berasal dari kekuatan buah iblisnya. Cloning yang berbeda-beda emosinya. Ada yang tertawa,
ada yang senyum lebar, ada yang ekspresi datar, dan lainnya. Namun, hanya dengan intuisi atau insting, Luffy berhasil menendang Mr. Tree yang asli. Dan Mr. Tree dibuat kaget kenapa Luffy bisa langsung menemukan tubuh aslinya. Coba share di kolom komentar ya, buah iblis apalagi yang memiliki kemampuan menciptakan cloning. Dan terima kasih.